Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, nggak terasa hari ini itu hari yang amat gimana ya. Aku udah nggak mau bersedih lagi, tapi hari ini itu hari spesial karena hari ini tuh mengenang 100 harinya kepergiannya bapaknya Bunda. Kalau anak-anak itu kayak Didim itu biasanya manggilnya itu Mbah Bapak kayak gitu. Nggak terasa banget ternyata udah 100 hari kepergiannya Mbah Bapak. Dan seperti biasa ya kayak di kampungnya Bunda itu, kalau kepergiannya seseorang yang meninggal 100 hari itu biasanya dibacain doa, ada selamatan kayak gitu sih. Oke, untuk hari ini, untuk kali ini Bunda mau nyepil kegiatannya Bunda hari ini. Mau sharing ke kalian semua. Ya Henin ya. Kita mau sharing kira-kira hari ini acaranya seperti apa untuk mengenang kepergiannya Mbah Bapak yang ternyata udah 100 hari, udah 3 bulanan lah. Oke Hanin, pegang dulu. Hanin masih ingat gak sama Mbak Bapak? Itu di giniin tuh, di pas kira-kira Hanin masih ingat wajahnya Mbak Bapak enggak? Masih ingat wajahnya Mbak Bapak enggak? Enggak, kamu jawab ibu. Hanin masih ingat wajahnya Mbak Bapak enggak? Masih. Oh masih. Hanin ingetnya sama Mbak Bapak pas mainan apa? Pernah mainan apa sama Mbak Bapak? Ingat gak? Pas mainan, aku biar Mbak Bapak kita mainan apa-apa aja ya. Hanin, kita mainan itu dulu baru mainan semua mainannya Hanin. Oh gitu, pernah bilangin Hanin gitu? Iya. Terus itu, kamu ingat gak kamu sering loncat-loncat sama Bapak di tempat tidurnya Bapak? Iya. Tapi Bapak bilang, Hanin gak boleh nih, nanti rusak. Oh gitu. Karena Bapak seneng itu loncat-loncat sama Bapak, iya kan? Enggak. Iya kan? Iya. Oh oke, yaudah. Tapi apa? Tapi Ingat aku apa lagi? sedih. Aku mau sedih. Oke, Hanin makasih. Sini. Udah ya, makasih. Itu siapa? Hanin kangen gak sama Bapak? Sebelumnya kan terus sih, tapi kangen dulu. Sini toh, Hanin kangen gak sama Bapak? Kangen. Kalau kangen, Hanin bacain do. Oh, doa untuk Bapak. Iya. Oke, Bapak, Hanin. kamu kok nggak boleh tidur? Tidurnya di kasur aja. Ya sekarang Kak Dimas ini, Kak Dimas. Ya, Ibu mau tanya sini dulu, Kak Dimas ini sekarang lagi ujian ya Kak teman-temannya, lagi sepaneng-sepanengnya. Ibu mau tanya sesuatu sini tau? Apa itu pun? Ini pakai ini dulu. Soalnya kan itu sama ada ngaji ya, jadi agak nggak dengar. Panas. Oke. Kalau menurut kamu hal apa yang paling kamu ingat tentang Mbah Bapak? Oh, dulu suka nyeritain sama biasanya kalau ngajak apa nyari belut gitu loh, padahal nggak dapet gitu malam-malam. Oh gitu. Iya, nangkep tapi nggak dapet gitu, biasanya ngajak aku terus gitu kan. Habis itu yang biasanya diajak ke hutan kan itu aku biasanya kayak babati rumput itu kan, nyariin rumput untuk kambing. Nah, kayak gitu dan biasanya yang nganterin aku ngapa ya dulu ya, pokoknya naik motor biasanya ngajaknya aku gitu. Oh iya, masih ada videonya kamu jalan-jalan naik motor sama biasanya juga ngabuburit sama aku.
Oke Kak, apalagi Kak, apalagi? Nah, dan ini tuh pas malam hari kan pernah aku diajak bapak tuh benerin kandangnya. Pertamanya kan itu di rumah kan kedengerin tuh kan suara kambing iya. Bengok-bengok kayak ya. Nah, habis itu aku diajak ke sana. Nah, itu kan posisi di rumah sini kan ya pada kerja kan. Jadinya kan aku makanya di rumah bapak terus gitu. Nah, itu habis itu akan lihat di kandang itu nggak ada apa-apa. Akan suruh megangin senter itu kan ya. Habis itu bapak tuh hadapnya ke aku. Nah, aku tuh hadapnya juga ke sana. Habis itu kan kayak gini toh. Aku tuh kayak habis itu kan kayak ngelinguk gini kan ke bawah kaki. Ada kaki panjang banget aku lihat. Aku tapi tuh ini enggak lah, ini paling bayangan kakinya bapak. Tapi bapak lihat ya itu. Bapak bentar. Enggak, bentar. Kan habis itu kan akan habis itu udah diam kan. Itu kan belakang kayak ada lampu itu, lampu satu. Habis itu aku lihat depannya bapak itu tuh ada bayangan tinggi banget tuh bayangannya. Nah, aku tuh mikir gini, itu siapa ya, apa itu pohon gitu kan, mikirku pohon. Jadinya udah wis gak apa-apa. Terus aku agak takut, aku langsung meluk bapak itu kan. Masih macul terus. Habis itu pulang tuh, bapak baru nyeritain. Katanya bapak tuh kayak di belakangnya tuh diikuti gitu, kayak yang malu tinggi. Tapi waktu kamu di sana nggak dibilangin? Nggak dibilangin ya. Paling ya kalau bapak bilangin ya paling akunya yang takut kan. Itu berkesan banget ya sama berkesan sih ya. Oke, makasih ceritanya. Ada nggak pesan-pesan khusus dari bapak buat kamu? Apa diem harus gini? Oh, kalau dulu bapak suka ngajarin aku ngaji ya. Biasanya ngajarin aku ngaji. Ya, kita ngajinya itu nggak di itu ya teman-teman. Kita ngajinya itu nggak di tempat seperti teman-teman. Kita malah ngajinya tuh sama bapak sama mbah Lu ya. Biasanya kalau bapak azan itu kan ya itu harus langsung sholat gitu jamaah. Oh, artinya nggak boleh menunda-nunda sholat. Kalau menunda sedikit nanti dimarahin nanti. Itu bukan karena bapak gimana ya, itu tuh karena bapak tuh pengen biar bisa sholat terus. Iya, maksudnya kalian disiplin gitu ya. Oke, itu yang masih kamu inget ya pesan-pesannya ya. Teman-teman, tapi suatu hari bapak itu bilang, Hani, ayo ke rumahnya papa. Ke rumahnya papa itu ada setan. Masa boleh gitu? Kayak podcast aja. Terus habis itu? Ada hantu, Hani. Oh, tapi Hanin takut gak? Enggak. Soalnya bapak bilang, Hanin berdoa gitu. Oh ya, lalu cerita lagi. Hanin apa lagi yang diingat dari bapak? Jalan-jalan, mainan. Ini dulu paling sering banget dipeluk bapak. Iya, paling kecil. Oke Mbak Bila kan anak ragil ya, anak terakhir. Kira-kira kesan apa dan pesan apa yang disampaikan bapak untuk kamu yang masih berkesan di hati kamu? Apa kira-kira? Kalau pesan-pesannya sih banyak ya. Soalnya bapak tuh selalu kayak ngingetin aku buat ngaji, buat sholat. Bapak tuh gak mau aku tuh ketinggalan gitu loh. Kalau tentang ngaji, sholat ya pokoknya tentang agama lah. Kalau momen sih aku tuh banyak banget ya. Soalnya aku sering banget sama bapak. Kayak pas di rumah sakit itu aku full sama bapak. Terus kalau pas di rumah juga sering gitu. Aku bingung banget ini ceritainnya gimana, soalnya itu banyak banget kenangan bersama bapak. Aku bingung banget merangkai kata-katanya. Pokoknya bapak itu sosok yang humoris, yang lucu. Pokoknya ya dia itu istimewa gitu loh buat keluarga kita. Mungkin buat orang-orang di luar sana itu biasa-biasa aja, tapi buat keluarga kita bapak itu sosok yang berharga, yang selalu ngingetin kita tentang sholat, tentang ngaji. Ya pokoknya berharga banget sih. I love you bapak, dadah. Gimana pun pertanyaannya aku siap menjawab. Oke, untuk Kak Adit, kira-kira kesan apa dan memori apa, kenangan apa yang masih terkenang di hati dan di pikiranmu tentang Mbah Bapak? Tentang Mbah Bapak ya? Iya, tentang sosok Mbah Bapak. Kak, apa Kak? Mbah Bapak itu bisa dibilang sebagai seorang ayah kedua di hidupku ya teman-teman ya. Karena selama itu dulu tuh ayah bunda itu kan kerja gitu. Iya, Yang ngurusin aku sih ya Mbah Bapak sama Mbah Lu. Dan Mbah Bapak itu tuh
ya suka ngajak main gitu kan, ya kayak misal ngajakin kerja ke sawah atau ke ngalas dan gitu. Itu menurutku juga suatu hal yang asik lah ya sebagai bocil. Dan Mbah itu orang yang taat agama, jujur. Beliau jadi pedomanku juga sih sebenarnya ya. Bukan pedoman, Sama-sama lagi berusaha gitu untuk bisa menggantikan beliau juga, karena benar-benar amin. Wes, berarti kamu tuh terinspirasi dari sosok bapak. Semoga kamu bisa jadi minimal lah imam masjid, kayak apa minimal bisa tahlil gitu ya. setidaknya bisa menggantikan tahlil atau bisa doain yang baik buat amin, buat keluarga amin. gitu, Oh teman-teman. gitu ya. Oke Terus kakak. menurutku juga itu Mbah Jumaan itu kayak pondasi Gimana, sebuah rumah. Kok bisa gitu? Filosofinya gimana? Kok bisa ada kata-kata itu yang keluar dari kamu, gimana? Karena gimana ya, Mbah itu yang ngenalin ke apa itu pelajaran-pelajaran agama, yang ngajarin kita ngaji selama ini, terus yang ngurus kita dari dulu, ya intinya gitu lah ya. Makanya aku nganggep bapak itu tuh kayak ayah Sosok kedua yang gitu. iya Iya. gitu ya. Terus momen apa yang masih kamu ingat? Misalnya bapak itu pernah ngajakin kamu kemana? Apa momen lucu apa yang benar-benar kamu tuh nggak bisa ngelupain gitu loh? Apa? Kalau momen sih jujur banyak ya, Bun, ya. Banyak, Apalagi ya. paling berkesan itu momen setiap Mbah itu ngajakin ke tempat kerjanya ya, atau pengalas gitu ya, kalau ke tempat beliau nanam-nanam tanaman ya, itu menurutku juga Di kebunnya seru ya. juga ya, ke kebunnya. Itu seru banget ternyata kak ya. Ya walaupun itu terlihat sederhana, terlihat kita disu gitu kan, tapi ya itu Tapi setelah cukup kamu buat kita bahagia. mulai dewasa ini, mulai besar, ternyata itu berkesan banget ya. Jadi pesan aja buat teman-teman, kalau semua orang itu berharga gitu buat kita. Ya udah kak, oke, makasih kak. Wah kakak hebat banget. Oke, Al-Fatihah untuk bapak ya. Nggak kerasa banget udah 100 hari ya kepergiannya bapak ya. Oke. Kok pinter Dimas nih naik motornya? Oke, hati-hati. Kok pinter mendim kamu naik motor? Aku emang udah bisa naik motor. Wah, tanda-tanda iki. Tanda-tanda nanti MTS Ya, bisa ya. Dim, kok langsungan sih? Iyalah, Bu. Teman-temanku udah pakai motor semua, Bu. Ya intinya kamu lulus dulu dengan nilai yang terbaik. Iya. Janji nilai terbaik. Ya. Nanti dapat Fish Air. Oke. Oke. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau ngambil pesanan makanannya dulu, karena makanannya kita tuh pesan biar simple, nggak terlalu merepotkan Mbah gitu. Oke, Anin berangkat ya. Iya, kita mau berangkat ngambil makanan dulu. Oke, kita udah sampai di tempat jajannya. Kita tuh udah langganan sama ini sih, New Catering. Soalnya deket dari rumah gitu loh. Ayo turun dulu. Kan yang luar tak ambil lisan ya. Mau pergi Enggak apa-apa. malah tragedi. Nggak apa-apa. Cewek cantik tuh nggak nangisan kayaknya Anin. Ada nasi tumpeng. Sekarang untuk siapa? Oke. Endi mau nasi kuningnya? Definisi nganu memegang tahta sendiri. Ya, nasi kuning kan untuk anak-anak. Awas. Belum telat tuh Mbak. Udah telat. Enggak ada kata telat. Kita mensyukuri sesuatu, kita berdoa untuk sesuatu kebaikan, tidak ada yang telat. Udah ready nih.
Udah. Udah siap banget ini ya teman-teman. Dan kita juga bawa bunga untuk Semua nanti sama air. Ini airnya. buat bapak. Mau makan apa ya? Risoles. Yang jenangnya Mbah Lu, enak. Udah Om, yuk kita berangkat aja yuk. Oke. Halo teman-teman. Oke, karena berakhirnya acara selamatannya Mbah Bapak, memperingati 100 harinya Mbah Bapak. Pak. Alhamdulillah udah selesai ya Nin ya. Ya. Oke, untuk teman-teman semoga video kali ini bisa menjadi inspirasi dan juga kenang-kenangan bagi kami sih, terutama ya mungkin 5 atau 10 tahun mendatang. Di saat kita melihat ini pun pasti sangat berkesan. Oke, untuk teman-teman, terima kasih yang udah nonton. See you next video and bye-bye. Bye-bye honey.